Baik anak-anak, tadi sudah pada istirahat ya? Sudah selesai belum nulis itu matematikanya? Sudah ya? Sama PKN-nya ya? Kalau belum, anak-anak nanti tulis pelan-pelan ya. Semangat, jangan malas menulis ya. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut kembali pelajaran kita anak-anak. Kita masuk pelajaran SBM. Apa kemarin itu SBM-nya? Masih ingat enggak? Seni budaya Melayu. Ya, kita masih masuk di pelajaran yang pertama semester 1 ya anak-anak. Adat istiadat Melayu. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang identitas Melayu ya. Sekarang kita masuk ke adat istiadat Melayu. Yang pertama itu adalah adab sopan santun dalam keluarga. Iya, kalau kemarin belajar tentang jati diri dan identitas orang Melayu, sekarang kita belajar tentang adab sopan santun dalam keluarga Melayu. Apa arti adab sopan santun? Coba anak-anak perhatikan, nanti baca juga di rumah ya, baca sendiri. Enggak sekalian anak-anak berlatih untuk membaca supaya semakin lancar ya. Anak-anak jangan malas belajar ya, membaca agar bisa lancar. Adab sopan santun dalam budaya Melayu itu adalah suatu kebiasaan yang disetujui dan biasa dilihat di keluarga Melayu sehari-hari. Jadi adab sopan santun itu dalam budaya Melayu artinya suatu kebiasaan yang disetujui dan biasa dilihat di keluarga Melayu sehari-hari. Jadi itu adat itu hampir sama dengan suku-suku lain sebenarnya. Adat itu semua yang sudah disepakati sebenarnya, yang sudah menjadi kebiasaan dari suatu suku. Nah yang ini kita khusus belajar budaya Melayu karena kita berada di wilayah Melayu. Jadi Kepulauan Riau, Batam itu adalah wilayah suku Melayu ya. Walaupun kita banyak di sini orang Batak, orang Padang, jadi tempat perantauan ya. Nah untuk itu kenapa kita belajar SBM atau seni budaya Melayu. Jangan anak-anak bertanya, kenapa sih harus belajar ini? Perlu dipelajari karena kita tinggal di sini ya. Nah kemudian yang kedua, apabila kebiasaan baik itu dilaksanakan, kita akan disenangi oleh ayah, bunda, kakek, nenek, paman, bibi, tetangga, dan masyarakat yang ada di sekeliling kita. Jadi kalau misalnya tadi adab sopan santun budaya Melayu yang menjadi kebiasaan itu dilaksanakan oleh anak-anak semua atau oleh kita semua, maka kita ada keuntungannya yang kita peroleh. Apa dia? Kita akan disenangi oleh semua orang, seperti ayah, seperti ibu, kakek, nenek, paman, bibi, tetangga, dan semua masyarakat atau orang lain yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, setiap anak haruslah mengikuti atau melakukan adab sopan santun di kebudayaan Melayu ya. Sama dengan kita juga, di budaya kita juga seperti itu. Apa contohnya? Misalnya kalau permisi, kalau lewat dari tengah-tengah orang yang lagi berbicara, maka kita harus minta izin. Itu salah satu contoh ya. Itu bukan cuma adat Melayu aja, tapi kita juga ya. Terus kalau bertemu dengan orang yang tua, dihormati ya, jangan berbicara seperti dengan teman sebaya. Teman sebaya artinya sama-sama anak-anak semua, sesama anak kecil. Tidak boleh berbicara dengan teman sebaya dengan dengan orang yang lebih tua ya. Kalau orang yang lebih tua itu harus lebih hormat, lebih sopan. Kalau teman sebaya, anak-anak bisa bebas
walaupun tetap harus ada batasannya. Jadi maksudnya kalau dalam ruang lingkup anak-anak kan bisa nih bahasanya beda-beda kayak zaman sekarang. Ada itu bahasa-bahasa yang aneh-aneh yang sedengar. Tapi karena sudah jadi kebiasaan anak-anak, itu sudah tidak jadi sakit hati lagi. Ya gitu ya. Tapi ingat jangan dibawakan kepada orang yang lebih tua. Ingat ya anak-anak ya. Oke, coba kita lihat contoh adab sopan santun yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kebudayaan Melayu ya. Bercakap-cakap atau berbicara dengan orang lain tentunya harus dengan sopan dan baik. Tidak boleh bersuara keras dengan orang dewasa seperti tadi yang bilang itu ya. Jangan pula panggil orang tua, "Hei, sini kau." Jangan gitu ya anak-anak ya. Harus sopan. Kalau sesama teman sebaya itu biasanya bisa karena anak-anak semua sudah saling mengerti. Tapi kalau sama orang tua tidak boleh ya. Harus berbicara sopan ya anak-anak ya. Berbicara sopan dan baik, jangan berteriak. Anak-anak semua pun jangan juga berteriak sama orang tuanya ya. Jangan malah anak-anak suka marah-marahin orang tua, itu nggak boleh ya. Ya anak-anak ya. Menurut adab sopan santun Melayu itu tidak boleh, dan juga bukan hanya Melayu, kita semua juga ya, itu tidak boleh. Kalau dengan teman sebaya itu biasa, tapi pun tidak boleh juga dibawa berlebihan. Bisa jadi nanti jadi bermusuhan ya kan. Ada nanti temannya yang sakit hati, bisa jadi bermusuhan. Jadi bisa kita bercanda atau berbicara seperti tadi keras sama sesama teman, tapi tetap ada batasannya. Nah itu dia anak-anak ya, untuk pelajaran SBM kita hari ini. Sampai di sini kita yang sudah belajar tentang adat istiadat Melayu. Yang pertama itu adalah adab sopan santun dalam keluarga. Sopan santun, tahu ya sopan santun ya. Nah jadi anak-anak semua tetaplah sopan dan baik berbicara kepada orang yang lebih tua, juga sesama ya, teman sebaya juga tetaplah sopan dan baik. Kalau punya bahasa gaul itu tidak dipermasalahkan, tapi jangan berlebihan. Ya, ngerti ya anak-anak ya? Iya, jadi untuk materi ini juga anak-anak tetap harus tuliskan di buku tulisnya ya. Jangan malas-malas ya. Jangan bilang capek. Iya, belajar itu capek. Memang capek, tapi tujuannya apa? Supaya anak-anak bisa pintar. Jadi tetap semangat ya. Jangan lupa ditulis dengan rapi, dipelajari ulang supaya nanti kalau ada latihan, ada ujian, anak-anak semua bisa menjawab. Bisa anak-anak ya? Iya, sekian pelajaran kita anak-anak. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.